Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Kembali lagi bersama Bapak. Pada kesempatan kali ini Bapak ingin memaparkan materi tentang beriman kepada malaikat. Materi ini untuk kelas 7 dalam kurikulum Merdeka. Namun sebelum memulai pembelajaran pada saat ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Robbi jidni ilman warjukni fahma. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian, untuk lebih jelasnya mengenai materi beriman kepada malaikat, marilah kita simak video yang berikut ini. Anak-anakku sekalian, yang pertama yaitu kita membahas pengertian iman kepada malaikat. Malaikat itu berasal dari bahasa Arab, kata malak yang memiliki arti pembawa pesan. Bentuk jamaknya adalah malaikah. Iman kepada malaikat adalah mempercayai dan meyakini bahwa malaikat adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari cahaya. Iman kepada malaikat berarti mengakui keberadaan mereka yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat diciptakan untuk mengabdi kepadanya. Mereka tidak pernah membangkang dan tidak pula merasa letih. Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkannya dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lahu man fis samawati wal ar wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsyirun. Yang artinya, dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angku untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Anak-anakku sekalian, sifat dan perilaku malaikat yaitu diantaranya yang pertama selalu taat kepada Allah dan tidak pernah maksiat kepadanya. Yang kedua, malaikat dapat berubah wujud. Contoh, Jibril pernah mendatangi Nabi Muhammad SAW dengan menyamar seperti sahabat dengan nama Dia Al-Qalbi, juga seperti sahabat dari Arab Baduy. Yang ketiga, tidak makan dan minum. Yang keempat, malaikat tidak berjenis kelamin. Dan yang kelima, malaikat tidak pernah berhenti dan letih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, malaikat itu selalu senang terhadap majelis zikir. Dan yang terakhir, malaikat selalu mendoakan hamba yang menunggu sholat berjamaah. Begitulah sifat dan perilaku malaikat. Yang selanjutnya yaitu tugas malaikat. Anak-anakku sekalian, secara umum tugas malaikat itu adalah yang pertama menyampaikan wahyu atau risalah kepada para nabi. Yang kedua, meneguhkan hati para hamba-hamba Allah yang tulus. Yang ketiga, menjaga orang-orang yang beriman baik di dunia dan di akhirat. Yang keempat, perantara untuk melaksanakan hukuman bagi orang-orang yang kafir. Dan yang terakhir, mendorong manusia untuk berbuat baik. Bagaimana? Sampai sini sudah jelas kan? Nah, kalau sudah jelas, mari kita lanjut yang berikutnya, yaitu nama malaikat dan tugasnya. Tentunya anak-anak Bapak ini udah pintar-pintar ya, nama malaikat dan tugasnya. Nah, untuk lebih mendalamkan lagi, itu yang pertama ada malaikat Jibril. Tugasnya menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Nah, malaikat Jibril juga memiliki nama lain yaitu Ruh Al-Quds, Ruh Al-Amin, dan Namus. Kemudian yang kedua, malaikat Mikail.
Ya, betul. Ya, malaikat Mikail itu memiliki tugas sebagai pengatur kesejahteraan makhluk, seperti menurunkan hujan, mengatur awan dan angin, dan membagi-bagikan rezeki. Yang ketiga ya, kita lanjut ya. Yang ketiga itu malaikat Israfil. Iya, betul ya. Malaikat Israfil memiliki tugas meniup trompet atau yang disebut dengan sangkakala. Kapan waktunya? Pada hari kiamat dan saat hari kebangkitan di padang mahsyar. Yang keempat yaitu malaikat Israel. Malaikat Israel memiliki tugas mencabut nyawa seluruh makhluk hidup, baik manusia, jin, iblis, setan, maupun malaikat apabila telah tiba waktunya. Dan yang kelima, ini yaitu malaikat munkar. Malaikat munkar memiliki tugas bertanya kepada orang yang berada di dalam alam kubur. Nah, ini baru 5 ya, berarti tinggal 5 lagi. Ya, betul. Kita lanjutkan yang keenam. Yang keenam yaitu malaikat nakir. Malaikat nakir sama seperti munkar, bertugas yaitu bertanya kepada orang yang berada di alam kubur. Yang ketujuh, ya, yang ketujuh itu malaikat rokib. Malaikat rokib itu tugasnya mencatat semua pekerjaan atau perbuatan-perbuatan baik pada setiap manusia. Sejak kapan? Sejak akhir balik sampai akhir hayat. Yang kedelapan ya, kita lanjut. Yang kedelapan itu malaikat atid. Ya, betul, malaikat atid itu mencatat semua pekerjaan atau perbuatan buruk setiap manusia. Sejak kapan? Sejak akhir balik sampai akhir hayat. Yang kesembilan, malaikat malik. Malaikat malik itu disebut juga dengan malaikat jabaniyah. Nah, ini tugasnya menjaga dan mengatur siksa atau azab bagi para penghuni neraka. Nah, serem juga ya ini ya, malaikat malik tugasnya. Kita lanjut ya yang terakhir yaitu nomor 10, malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan itu memiliki tugas menjaga dan mengatur kesejahteraan penghuni surga. Mudah-mudahan kita semua termasuk penghuni surga kelak. Amin ya robbal alamin. Masih semangat anak-anak? Oke, kalau masih semangat, Bapak lanjutkan ya materinya, yaitu bagaimana cara beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tentunya dengan memahami konsep malaikat. Dengan cara apa? Mempelajari nama-nama malaikat, tugas-tugas mereka, dan sifat-sifat mereka. Ini akan membantu kita memahami lebih dalam tentang keberadaan malaikat. Dan dilanjutkan dengan membaca Al-Quran dan hadis yang menyebutkan tentang keberadaan malaikat tersebut. Yang kedua, yaitu menerima dengan hati. Artinya, meyakini dengan sepenuh hati bahwa malaikat itu ada, meskipun kita tidak dapat melihat mereka dengan mata kepala kita sendiri. Yang selanjutnya, menghindari rasa ragu dan keraguan tentang keberadaan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nomor 3, yaitu menerapkan dalam kehidupan. Artinya, mencontoh sifat-sifat terpuji malaikat seperti taat, patuh, dan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Karena malaikat selalu mengawasi setiap perbuatan-perbuatan kita. Dan yang terakhir, cara beriman kepada malaikat, yaitu setiap perbuatan baik yang kita lakukan akan dicatat oleh malaikat kebaikan. Hindari perbuatan buruk ya, karena setiap perbuatan buruk akan dicatat pula oleh malaikat pencatat amal buruk. Bagaimana anak-anakku? Sudah jelas ya cara beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Oke anak-anak. Setelah kalian mendengarkan pemaparan materi dalam video tersebut, yang selanjutnya di sini ada sebuah kasus, ya Bapak bacakan ya kasusnya ya. Rahmat mengantar Andi membeli beberapa barang dari toko milik temannya dan tanpa sepengetahuan temannya, Andi memasukkan sebagian barang yang dibeli ke dalam jaketnya. Setelah itu Andi menuju kasir untuk membayar barang yang telah dia masukkan ke dalam troli. Kejadian tersebut diketahui oleh Rahmat, namun Rahmat hanya bisa diam karena takut kepada Andi. Nah, di sini bagaimana pendapatmu tentang kasus tersebut jika dikaitkan dengan beriman kepada malaikat? Oke,
Saya bisa menjawab ya. Weh, Bapak yakin anak-anak Bapak ini hebat-hebat semuanya. Terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.